Selamat malam, Ibu Cynthia. Selamat malam, Ibu Cynthia. Selamat pagi, Ibu Cynthia. Terima kasih untuk Flora tadi ya. Selamat malam. Saya malam ini sangat berbahagia karena kita boleh dipertemukan kembali ya atas anugerah kasih Tuhan. Tema malam ini adalah tema yang begitu indah dan sangat menarik. Akulah gembala yang baik. Tema yang begitu menarik sekali bagi saya dan kebetulan saya pernah orang pastor di tahun 2018 kalau nggak salah. Sangat-sangat menarik sekali sehingga saya coba untuk mengingatnya kembali tulis dan coba saya renungkan kembali dari khotbah yang pernah saya dengar di tahun 2018 tersebut. Ini ingin saya bagikan di sini ya. Kalau nggak salah nama pastornya Pastor Colin ya. Oke, Kristus adalah gembala yang baik. Ya, akulah gembala yang baik. Kita baca bersama, itu tertulis di Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Siapa yang ingin baca? Silakan. Nah, yang mana, Bu? Yohanes bab 10 11 sampai 18. Ini ya, Yohanes ayat berapa, Bu? Bab 10 Bab ayat 10 ayat 11 sampai 18. ayat 11 sampai 18. Tunggu bentar ya, Bu. Silakan. Ini Dwi ya, Dwi? Iya. Ayo, senang Dwi bisa ikut membaca. Ini ya, Bu. Yohanes bab 10 ayat 11 ya, Bu. Sampai 18 ya? Oke. Sampai 18. Ya. Bentar. Soalnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seseorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-berai domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihani aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakmu sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku,
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Dwi. Ya Bu, sama-sama. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Hubungan seorang percaya dengan Yesus Kristus adalah hubungan domba dengan gembala. Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah, dalam Yohanes 10 ya, yang tadi dibacakan, Kristus menjelaskan apa artinya menjadi gembala kita. Dan bagi kita menjadi domba-dombanya dalam 7 cara yang menakjubkan. Jadi kita mempunyai 7 cara yang menakjubkan. Kita menerima, saya katakan kita, yaitu Anda dan saya, sebagai hadiah dari Bapa. Di Yohanes bab 10 ayat 29 ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Domba Kristus adalah hadiah yang Dia terima dari Bapa. Sekarang bagaimana kita tahu jika kita, Anda dan saya, adalah salah satu dari domba Kristus? Bagaimana kita tahu jika kita telah diberikan oleh Bapa kepada putranya? Tanda pengenal domba Kristus dinyatakan dengan jelas dalam ayat-ayat ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Yohanes bab 10 ayat 27. Tapi apa artinya mendengar suaranya? Yesus berkata sebelumnya, "Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk di antara domba-dombaku." Itu di bab 10 ayat 26 ya. Jadi ini berarti bahwa percaya adalah tanda pembedaan dari domba yang diberikan kepada anak oleh Bapa. Domba-domba Kristus mendengar suaranya. Mereka mempercayai firman-Nya dan mereka mengikutinya. Jadi, jika kita percaya dan mengikuti Yesus Kristus, kita adalah salah satu domba Kristus. Kita telah diberikan oleh Bapa kepada putranya. Yang nomor 2, Kristus mengenal kita sepenuhnya. Di Yohanes bab 10 ayat 14 dan 15 ya, kita bisa lihat, aku adalah gembala yang baik. Aku tahu milikku, dan milikku sendiri mengenalku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Yesus Kristus mengenal kita sepenuhnya. Mungkin ada saat-saat kita menjadi misteri bagi diri kita sendiri, tetapi kita tidak pernah menjadi misteri bagi Kristus. Dalam Mazmur, kita membaca, Tuhan tahu kerangka kita ya. Itu ada di Mazmur bab 103 ayat 14. Nanti baca sendiri aja ya. Kristus tahu temperamen kita, suasana hati kita. Dia tahu apa yang mengangkat kita, dan Dia tahu apa yang membuat kita sedih. Tidak ada yang bisa kita
menceritakan kepada Yesus tentang diri kita yang belum dia ketahui sepenuhnya. Inilah sukacita mengikuti Yesus Kristus, karena dia mengenal kita sepenuhnya. Dia mampu memimpin kita secara efektif. Gembala yang baik tahu apa yang kita butuhkan, dan dia mampu memberikan apa yang kita butuhkan tepat pada saat kita membutuhkannya. Yang nomor 3, Kristus memberikan dirinya sendiri untuk kita. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu bisa dibaca di Yohanes bab 10, 11, dan 15. Ini sesuatu yang sangat indah. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Segala sesuatu yang Yesus tanggung dalam cinta kasih-Nya adalah untuk kita. Ketika dia menyerahkan dirinya ke tangan pihak yang menangkap di Taman Getsemani, itu adalah untuk kita. Ketika dia dicambuk dan dipukuli, itu juga untuk kita. Dan ketika dia dihukum mati, itu juga untuk kita. Ketika dia tergantung di salib dengan kesakitan, itu semua untuk kita. Jangan pernah lupa bahwa Yesus memilih untuk menderita dan mati di kayu salib untuk kita. Itu tidak dipaksakan padanya. Itu adalah kehendak-Nya, kehendak bebas dari diri Yesus sendiri. Dia menyerahkan dirinya dengan sukarela. Di bab 10 ayat 18. Tidak ada yang mengambil hidupku dari aku, tetapi aku memberikannya atas kemauanku sendiri. Aku memiliki otoritas untuk meletakkannya, dan aku memiliki otoritas untuk mengambilnya kembali. Itu ada di bab 10 ayat 18 ya. Yesus menyelesaikan semua yang harus dia lakukan, dan kemudian dia menyerahkan dirinya ke dalam kematian. Dan inilah yang telah dia lakukan untuk kita. Nomor 4, Kristus telah memanggil kita dan membawa kita kepada dirinya sendiri. Yohanes bab 10 ayat 16. Dan aku memiliki domba lain yang bukan dari kandang ini. Aku harus membawa mereka juga, dan mereka akan mendengar suaraku. Bagaimana dia membawa kita kepada dirinya sendiri dan menjadikan kita sebagai dombanya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Yohanes bab 10 ayat 3 ya. Domba yang dipanggil menurut namanya dalam Yohanes bab 10 ayat 3 adalah domba yang sama yang masuk melalui pintu dalam. Ada di Yohanes bab 10 ayat 9. Dan Yesus berkata, akulah pintunya. Kristus adalah pintunya, dan siapa yang masuk melalui pintu itu, dia akan diselamatkan. Kita datang melalui pintu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita percaya, kita akan segera memiliki kesadaran
bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar kepercayaan kita. Entah bagaimana dia memanggil kita, entah bagaimana dia membawa kita. Dia tidak mundur dan menunggu untuk melihat apakah kita akan datang kepadanya. Seperti gembala yang pergi mencari domba yang hilang. Yesus membaringkan kita di pundaknya dan membawa kita pulang. Kristus memiliki kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yohanes bab 10 ya, ayat 14 dan 27. Aku adalah gembala yang baik, kenalku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Betapa luar biasa untuk dimiliki sepenuhnya oleh Putra Allah. Kontrasnya di sini adalah dengan tangan upahan ya. Tangan upahan tidak memiliki domba di bab 10 ayat 12. Orang yang diupah tidak memiliki investasi nyata dalam kawanan dombanya. Dia menggembalakan kawanan karena dia dibayar. Untuk itu, orang yang diupah harus menghitung apakah sepadan dengan usaha dan risiko melakukan pekerjaan itu untuk apa yang dia dibayarkan. Ada saatnya ketika orang yang diupah mungkin akan berkata, ini tidak sepadan. Ada batasan untuk komitmennya dalam pekerjaannya. Tapi Kristus tidak mempedulikan kita karena apa yang dia dapat dari kita itu akan menjadi semangat dari orang yang diupah. Jadi Kristus memperhatikan kita karena kita adalah miliknya. Tidak akan pernah ada saat ketika dia berkata, kamu tidak berharga. Dia menjadikan kita miliknya dengan mengorbankan nyawanya, dan setelah menjadikan kita miliknya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Dengan gembala yang berkomitmen seumur hidup, apa yang harus kita takuti? Yesus adalah gembala yang berkomitmen seumur hidup. Kristus memberi kita hidup yang kekal. Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan pernah binasa. Yohanes bab 10 ayat 28. Yesus berkata, aku akan memberi mereka hidup yang kekal. Suatu saat nanti, dia berkata, aku memberi mereka hidup yang kekal. Jika Kristus adalah gembala Anda dan saya, pemberian hidup kekal yang berharga ini sudah menjadi milik kita semua. Dan memperhatikan kata memberi, dengan kata lain, kita tidak mendapatkan anugerah yang tak ternilai ini. Kehidupan kekal diberikan dengan cuma-cuma oleh gembala dan diterima dengan cuma-cuma oleh dombanya. Hanya karena dialah gembala dan kita adalah dombanya. Kehidupan yang Yesus berikan adalah kekal. Hidup kekal menurut definisi adalah hidup tidak pernah berakhir. Dan jika kita memiliki hidup ini, itu milik kita selama-lamanya. Yang ketujuh, Kristus menjaga kita dan akan menjaga kita selama-lamanya. Jadi di sini, di Yohanes bab 10 ayat 28 dan 29, aku memberi mereka kehidupan kekal, dan mereka tidak akan pernah binasa,
dan tidak ada yang akan mengambilnya dari tanganku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar dari semuanya, dan tidak ada yang mampu merebutnya dari tangan Bapa. Jadi apa alasan kita memiliki keyakinan sebagai seorang Kristen ketika semua tekanan melawan kita? Bisakah apa yang menjadi milik kita di dalam Kristus diambil? Domba Kristus ada di tangannya. Itulah jawabannya. Dan seolah-olah itu belum cukup. Tuhan kita menambahkan, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita tuh sangat bersyukur telah mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Dan tangan Kristus di bawah kita dan tangan Bapa di atas kita. Dengan demikian kita dijamin di antara tangan yang maha kuasa yang tergenggam. Apakah hal-hal ini benar tentang kita? Apakah Tuhan sungguh gembala kita? Ya, kita semua bisa menjawabnya sendiri dan boleh kita sambil mendengarkan sharing dari Pastor Niko ya malamnya. Saya kembalikan kepada Ibu Loren. Terima kasih. Terima kasih Ibu Cynthia atas renungan malam hari ini yang sangat luar biasa menguatkan kami. Tema yang malam hari ini adalah Kristus adalah gembala kita. Kita kalau izinkan saya untuk meringkas dari renungan Ibu Cynthia malam hari ini, yaitu adalah kita ini adalah domba-domba Kristus. Kristus menerima kita. Tanda-tandanya adalah yang pertama, kita ini adalah domba Kristus bila kita percaya kepada Kristus. Yang kedua, Kristus mengenal kita semua. Sama seperti Bapa mengenal Kristus, demikian juga Kristus mengenal Bapa. Kristus mengenal kita lebih dari segalanya. Mengenal lebih dari diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Hidup kita ini adalah berharga bagi Kristus. Kristus memberikan dirinya bagi kita. Sudah terbukti bagaimana Kristus menyelamatkan kita sampai wafat di kayu salib. Yang keempat adalah Kristus memanggil kita dan membawa kita kepada dirinya sendiri dengan memanggil domba-dombanya menurut namanya masing-masing. Jadi bagaimana Kristus mengenal setiap kita melalui nama-nama kita yang masuk melalui pintu, dan pintu itu adalah Kristus sendiri. Ketika kita masuk melalui pintu Kristus, maka hidup kita akan selamat dan tidak akan binasa. Akhirnya, hidup kita ini adalah berharga bagi Kristus, dan Kristus memberikan kita hidup yang kekal, dan kita tidak akan binasa. Semua diberikan kepada kita secara cuma-cuma, karena Kristus adalah gembala, dan kita adalah dombanya. Dan untuk semua itu, kita senantiasa patut bersyukur karena kita memiliki Kristus sebagai gembala kita. Terima kasih Ibu Cynthia atas renungan malam hari ini. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih. Kemudian untuk sharing malam hari ini kami persilahkan Pastor Niko untuk membagikan pengalaman iman kepada kami semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Ibu Vero. Selamat malam Pastor. Selamat malam Ibu Cynthia. Selamat malam Ibu Regina. Semua kita yang hadir malam ini, kita mau bersharing apa yang hendak saya seringkan. Sebenarnya pengalaman sebagai imam
baru sekitar 10 tahun. Belum begitu banyak pengalaman sebagai seorang gembala. Tapi meskipun demikian, saya tetap percaya bahwa saya bisa bertahan sampai saat ini adalah karena kegembalaan Tuhan yang saya alami. Tuhanlah yang menggembalakan saya. Bila saya kadang tersesat, bila saya kadang mencari air yang bukan berasal dari rahmat Tuhan, ke air yang tenang, dan bukan ke padang rumput yang hijau disediakan oleh Tuhan. Tuhan senantiasa mencari saya, mengembalikan saya kepada jalan yang ditunjukkannya kepada saya. Saya sangat terkesan dengan Mazmur 23 yang menjadi nyanyian kesayangan saya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Inilah lagu yang menyemangati saya dalam menjalani imamat. Sebab dengan tanpa Tuhan, saya akan tersesat. Ada 3 sifat gembala yang baik, yang membedakannya dengan orang upahan atau pencuri. Tadi begitu indah renungan yang dibawa oleh ibu kita tercinta, Ibu Cynthia. Kualitas pertama adalah gembala mengenal dan dikenal domba-dombanya. Kualitas kedua, ia mempertahankan nyawanya, ia mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kualitas ketiga, ia menjaga domba-dombanya agar baik keadaan mereka dan agar mereka dapat bertambah banyak. Kristuslah satu-satunya gembala yang baik itu. Sedangkan gembala-gembala lain yang melalui pintu Kristus adalah gembala dalam tingkatan yang lebih rendah dan tak bisa disamakan dengan Kristus sendiri. Gembala yang baik adalah simbol yang sangat disukai oleh orang Kristen perdana. Di banyak kata kombe digambarkan bagaimana Kristus itu menjadi gembala yang baik. Dialah gembala jiwa saya, gembala jiwa ibu, gembala jiwa bapak, gembala jiwa kita sekalian. Bercermin dari Kristus sebagai gembala yang baik ini, saya harus terus-menerus melihat diri saya sebagai imam yang ditahbiskan oleh tangan uskup. Apakah saya mampu bercermin kepada gembala yang baik, yakni Kristus itu sendiri. Maka merenungkan
permintaan dari LPF untuk memberikan kesaksian tentang gembala yang baik ini. Saya harus kembali mundur ke belakang. Pada saat saya kelas 1 SD, ayat pertama yang saya hafal dari kitab suci adalah tentang Immanuel. Ayat itu berasal dari kitab suci Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan Immanuel. Allah menyertai kita. Dan kemudian dalam Injil Matius bab 1 ayat 22 sampai 23. Kembali hal itu dikatakan sebagai kegenapan dari kitab Nabi Yesaya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan sebelum Kristus terangkat ke surga, dia bersabda kepada para rasul, Aku mengatakan kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Inilah yang menjadi penyemangat saya dalam menjalani panggilan saya. Maka pada tanggal 21 Januari 2011, saat saya ditahbiskan, saya mengambil motto tahbisan saya untuk menjadi gembala ini dengan motto Immanuel. Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Allah pasti akan menyertai saya. Allah pasti akan berada di depan, berada di belakang, berada di samping dan kiri kanan saya. Allah akan menyertai saya. Maka saya harus bercermin juga kepada gembala yang baik, yang menjadi kekuatan saya dalam menjalani kehidupan ini. Suatu waktu dalam hidup, bila saya merasakan kekeringan, bila saya merasakan tidak ada sesuatu yang menggembirakan dalam pelayanan, saya kembali mengingat motto tahbisan yang saya pilih, Immanuel. Allah yang menyertai, Allah yang mendampingi, Allah yang menguatkan. Dan itu terjadi dan menjadi nyata dalam pribadi Yesus. Yesus pasti menyelamatkan. Yesuslah gembala yang baik. Saya bukan gembala yang baik. Hanya Dia gembala yang baik. Maka saya harus selalu bercermin kepadanya. Harus mau dituntun olehnya. Harus mau kembali kepadanya. Kadang tantangan-tantangan baik dalam hidup berkomunitas, baik dalam studi, dalam perutusan, dalam tugas-tugas, kadang saya kembali ke dalam hati saya. Siapakah saya ini? Apa yang harus saya buat demi kebaikan? Kadang saya merasa putus asa. Tetapi saya tetap ingat kembali kepada motto tahbisan ini. Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dialah gembala yang baik. Dia tidak pernah akan melepaskan saya. Dia akan selalu menguatkan saya. Saya tidak boleh mengandalkan kekuatan saya. Saya harus mengandalkan Tuhan Yesus. Saya hanya bisa mengandalkan kekuatan gembala yang baik dalam tugas perutusan saya sebagai imam. Maka jalan panggilan menjadi imam saya hayati adalah jalan panggilan Immanuel. Allah yang menyertai. Allah yang mendampingi. Saya tidak menyangka saya akan diutus studi ke Roma. Tetapi ternyata saya diutus untuk tugas itu. Dan dengan bantuan gembala yang baik, dengan mengingat motto tahbisan saya Immanuel, terpujilah Dia, saya dapat menyelesaikan segala tugas-tugas perutusan itu dengan baik. Saya pulang dengan baik. Saya menyelesaikannya dengan baik. Semuanya tuntas saya lakukan. Dan saya berkat pertolongan Tuhan dapat juga sampai di tempat perutusan saya yang sekarang. Dengan segala kekurangan dan kelebihan saya diminta oleh Ordo untuk mendampingi calon-calon muda kapusin, calon-calon imam masa depan. Saya
bila melihat diri saya, melihat kerapuhan saya, melihat kekurangan saya sebagai manusia, saya tidak sanggup melakukan itu semua. Tetapi saya percaya Immanuel, Allah yang menyertai. Saya percaya kata-kata Yesus, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Tetapi sering dalam perjalanan ini, walau gembala yang agung itu, saya kadang cenderung mendengarkan suara-suara yang bukan dari gembala yang baik itu. Saya mendengarkan bisikan-bisikan setan. Saya mendengarkan godaan-godaan. Saya mendengarkan arahan-arahan yang tidak menuntun saya kepada kebaikan. Saya bisa dibawa oleh emosi dan marah kepada calon-calon pemimpin, kepada calon-calon gembala masa depan. Tetapi dalam kesendirian saya, dalam doa-doa saya kembali berpasrah kepada Immanuel. Tuhan, Engkau yang adalah pembimbing utama mereka, bukan saya. Maka bantu saya untuk membina dan menggembalakan mereka. Biarkan pada saat saya bercermin, saya melihat Engkau sebagai gembala yang agung, gembala jiwa kami. Bantu saya melaksanakan tugas-tugas saya setiap hari yang tidak mudah. Karena 24 jam saya bersama dengan calon-calon imam ini. Mereka memperhatikan seluruh hidup saya. Mereka menjadikan saya sebagai contoh dan bapa bagi mereka. Tapi dalam kesendirian saya, dalam batin saya sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah mereka mampu melihat diri-Mu dalam diri saya. Kuatkan saya dalam melakukan tugas yang mulia namun berat ini. Bangun pagi, kami sudah harus berdoa, dan saya mengusahakan supaya saya duluan tiba di kapel untuk menjadi teladan bagi mereka. Mereka bekerja, saya juga turut bekerja. Mereka di kandang ternak, saya sudah hadir juga di kandang ternak. Mereka ada di kebun, saya juga berada di kebun. Mereka bertaman, saya juga turut bertaman. Dan saya berusaha supaya hadir sebagai orang yang pertama bersama mereka. Dan tugas-tugas ini tidak selalu mudah. Tidak semua orang mau menerima tugas dalam rumah pendidikan seperti ini. Tapi dengan bercermin kepada Allah yang maha baik, Immanuel itu, saya percaya. Tuhan gembala yang baik, Dia yang pertama menggembalakan mereka dan juga adalah gembala jiwa saya. Saya percaya bila Tuhan yang memanggil, Tuhan akan menyelesaikannya dan akan membantunya. Dan mari kita ingat pengalaman rohani kita masing-masing. Bila Tuhan berkarya, bila kita mempercayakan hidup kita kepada gembala yang baik itu, semuanya akan menjadi baik. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, tetapi ujungnya akan menjadi baik. Karena Dia gembala yang baik, gembala jiwa kita yang menuntun kita. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari menyambut Kristus, gembala kita. Seperti digambarkan dalam gambar kerahiman ilahi. Gembala yang baik itu dari dadanya selalu memancar air dan darah. Darah sebagai simbol kekuatan dan air sebagai simbol penyucian. Tangannya selalu terangkat bagi kita, memberkati kita. Dia gembala yang baik. Matanya selalu terarah kepada kita. Dia yang gembala yang baik, mengasihi kita. Membalut luka-luka batin kita. Membalut luka-luka hati kita. Dan Dia sungguh gembala yang baik. Tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering lari daripadanya. Kita yang sering bersembunyi daripadanya. Kita yang sering lari dari kawanan itu. Tapi Tuhan selalu sabar. Dia mencari kita supaya kita kembali kepada kawanannya. Dia menggendong kita dan meletakkan kita di bahunya. Hatinya bergembira, penuh sukacita, sebab domba yang hilang itu ditemukan kembali. Dan itu sering adalah diri kita.
kita bersyukur, kita bergembira. Tuhan kita gembala yang baik, yang mencintai kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah sering iman, sering rohani dari saya. Semoga membantu kita untuk melihat penggembalaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, sebagai pemimpin dalam pekerjaan, pasti Tuhan menuntun kita. Pasti mari kita lihat bagaimana Allah sungguh menggembalakan hidup kita. Dia membimbing kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Semoga Tuhan semakin kita hayati sebagai gembala yang baik. Dia Immanuel, Allah yang menyertai saya, menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Pastor Niko atas sharingnya. Kami semua berdoa bagi Pastor Niko, semoga selalu setia dan terus semangat menjalani hidup panggilan sebagai seorang imam, dan semoga Tuhan selalu menyertai tugas-tugas pastor untuk selalu menjadi seorang gembala bagi para umatnya. Pastor Niko, malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa dan mengucapkan syukur untuk merayakan ulang tahun saudara kita semua, yaitu Ibu Paulalin yang hari ini genap berusia 36 tahun. Kiranya Pastor berkenan untuk berdoa bagi Ibu Paulalin nanti, dan inilah salah satu domba yang baik itu. Paula yang hadir bersama kita. Dia adalah domba yang mendengarkan gembala yang baik di hatinya. Kita bernyanyi untuk Paula yang senantiasa setia mendampingi kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tidak kedengaran musiknya. Lisa, suaranya tak ada. kami mohon doa dari Pastor buat Ibu Pauline, sekaligus menutup doa pada malam hari ini dan memberi